Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik. Pada video kali ini saya akan membacakan suatu cerita horor untuk kalian semua yang berjudul Sesaji untuk Bapak. Cerita pada kali ini ditulis oleh Mbak Nafila. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi tweet beliau secara langsung. Yuk daripada kita lama-lama, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Mari kita simak ceritanya. Baik-baik. Persiapkan diri kalian. Kali ini saya ingin menceritakan kisah pengalaman seorang pengantin baru. Ini cerita dari kampung yang dimana kebiasaan nenek moyang masih dilakukan oleh mereka generasi tua, yang setiap ada acara tertentu masih menyiapkan berbagai sesaji. Bisa dikatakan bahwa mereka itu mengingatkan leluhur mereka yang sudah meninggal. Mulai dari bapaknya, neneknya, dan anggota keluarga yang lainnya, secara khusus diberi sesaji. Mulai dari kembang 7 rupa, sate, pisang, kopi manis, kopi pahit, sampai apapun kesukaan orang itu. Apalagi sesaji itu disiapkan di suatu ruangan khusus yang nantinya akan didatangi oleh sosok yang dituju atau sosok yang berada di rumah itu yang sudah meninggal. Nah, di cerita ini kejadiannya itu saat melangsungkan acara pernikahan, tapi yang mengalami itu dari pihak perempuan, sebut saja namanya Dina. Dina ini salah satu narasumber yang menceritakan kisahnya tentang orang tuanya, yaitu orang tua kandungnya yang datang saat resepsi pernikahan Dina dan suaminya berlangsung. Kejadian itu dialami bukan hanya Dina saja, tapi juga dari keluarganya si Dina, yang sama-sama mengalami hal mistis kalau leluhur mereka itu seperti datang menghadiri acara pernikahan Dina. Awalnya malam sebelum pernikahan, malam sebelum ijab kabul dilaksanakan. Pagi harinya, sesaji itu sudah disiapkan oleh orang tuanya Dina dengan mantranya dan doa-doa khusus. Sesaji yang diletakkan di kamar belakang di mana tempat itu setiap harinya selalu didatangi oleh anggota keluarganya yang sudah meninggal dunia. Sebelumnya, maaf, ini soal budaya dan adat setiap daerah. Saya tidak bisa menyampaikan bagaimana adat dan syariah ini. Dengan keyakinannya mereka menghormati budaya. Malam harinya seakan-akan Dina dan ibunya melihat sosok ayah kandungnya yang sudah hampir 6 tahun meninggal dunia. Sosok itu seakan-akan datang menghampiri dan juga menemui Dina serta ibunya dalam wujud nyata seperti manusia pada umumnya. Dengan pakaian kesukaannya, almarhum ayahnya Dina datang. Sosok ayahnya itu benar-benar dilihat oleh keduanya. Dina yang melihat itu pun sempat tidak percaya. Sosok ayah kandung yang sangat dirindukan, sosok yang benar-benar sangat disayanginya, sosok ayah yang pernah membesarkan Dina sampai usia Dina remaja itu, hadir saat dia akan melangsungkan pernikahannya. Datang dalam bentuk entah itu jin atau apapun itu, dia muncul di hadapan Dina dan ibunya. Ayah datang, Bu. Ayah datang, Bu. Lihat itu, Bu, ujar Dina dengan senangnya. Dengan senyuman tanpa berkata apa-apa, Dina mengacungkan tangannya ke arah almarhum ayahnya. Tidak bisa dipungkiri, kasih sayang seorang ayah yang membesarkannya. Dina yang akan melangsungkan pernikahan tidak bisa diwakilkan oleh ayah kandungnya sendiri. Rasa rindu muncul seketika itu juga. Ibunya yang melihat Dina menangis melihat sosok ayahnya itu terenyuh. Ayah, Dina rindu akan sosok ayah. Kenapa ayah meninggalkan Dina saat Dina sudah dewasa? Mungkin ini sudah takdirnya. Ikhlaskan ya, Nak. Kasihan ayah jika kamu belum ikhlas. Sebaiknya doakan dengan wasilah Al-Fatihah ya. Wujud ayahnya itu benar-benar nyata dilihat oleh Dina. Sudahlah, ayo kita berdoa untuk ayah. Dina rindu akan sosok ayah, Bu. Dina yang akan menikah besok pagi ingin sekali diwakilkan oleh ayah. Ayah, maafkan Dina ya. Dina banyak salah sama ayah dan doakan semoga pernikahan Dina menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dengan tangisan Dina melihat sosok almarhum ayahnya hadir di hadapannya. Malam hari saat ada di kamar,
Dina yang mengobrol dengan ibunya meneteskan air mata. Sanak saudara yang mendengar tangisan dan rintihan Dina sempat bingung. Dina, kenapa menangis? Bukan Dina yang menjawab, melainkan ibunya. Tadi sosok ayahnya datang ke sini melihat Dina dengan senyuman. Mungkin ingin melihat anaknya yang akan melangsungkan pernikahan. Yang sabar ya Din, pasti ayahmu senang di alam sana melihat anaknya yang sudah menemukan pendamping hidupnya. Kamu doakan ayahmu saja agar ditempatkan di tempat yang terbaik. Baca Al-Fatihah untuk ayahmu. Tidak hanya sosok almarhum ayahnya Dina, saat itu pun sosok almarhum kakek neneknya yang sudah meninggal dunia sepertinya juga datang menghampiri Dina dengan mengelus-ngelus Dina. Dina yang merasakan sentuhan dari kakek neneknya sempat terlonjak kaget. Sementara ibunya Dina yang melihat orang tuanya datang, gantian ibunya yang menangis terseduh-seduh. Doakan ya Pak, Bu, cucu kalian akan menikah besok. Doakan ya, semoga mereka bisa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Dengan tangisan ibunya Dina mengucapkan kalimat itu, sosok nenek kakeknya Dina pun seperti bisa diajak mengobrol, merespon perkataan ibunya Dina dengan mengangguk sembari mengelus punggung Dina. Dina yang masih menangis merindukan sosok ayahnya dan juga ibunya yang menangis melihat kedatangan almarhum ayah ibunya. Sampai orang-orang yang berada di tempat itu yang sedang menenangkan Dina sempat bingung melihat ibunya Dina yang berbicara sendirian. Mbak, sama itu ngomong sama siapa Mbak? Itu nenek sama kakeknya Dina datang. Sosok kakek neneknya yang melihat cucunya yang saat itu akan melangsungkan pernikahan tersenyum bahagia. Sampai jam 11 malam mereka ini masih meratapi kerinduan dengan almarhum ayahnya Dina dan kerinduan akan sosok nenek dan juga kakeknya. Esok harinya acara ijab kabul pun dilaksanakan. Disaksikan oleh sanak saudaranya saat akan dimulai, sosok almarhum ayahnya serta nenek kakeknya pun hadir dalam acara tersebut. Ayahnya datang lagi seakan-akan berdiri di samping Dina, berdiri di dekat wali. Sementara yang mewalikan Dina itu adalah Pak D-nya saat akan melakukan pernikahan, dan ketika dia melihat sosok ayahnya yang berdiri dengan tersenyum sumringah seakan-akan mengikhlaskan sang anak melangsungkan pernikahan dengan laki-laki pilihannya, Dina semakin rindu sampai tidak bisa membendung air matanya. Dan saat ijab kabul, tidak terbayangkan bagaimana perasaan Dina saat itu sampai sesepuh yang ikut menghadiri acara pernikahan itu berkata, sudah hal yang lumrah mereka ikut datang untuk menjenguk dan juga melihat kembali bagian keluarganya yang sedang melakukan hajat, apalagi ini anaknya dan cucunya mereka. Dina yang melihat almarhum ayahnya datang, dirinya menangis secara tiba-tiba. Derayan air mata yang tidak bisa berhenti di saat acara ijab kabul itu pun para tamu undangan yang hadir melihat Dina yang menangis sesenggukan. Ada yang bingung dan ada yang ikut menangis juga. Setelah selesai ijab kabul, Dina berada di kamar pengantin. Dirinya ditanya sama ibunya, kenapa kamu tadi menangis? Dina yang menjawab pertanyaan dari ibunya sembari menangis dan memeluk tubuh ibunya. Ayah datang Bu, ayah menyaksikan pernikahanku bersama kakek nenek. Mereka semuanya hadir Bu. Sebagai seorang ibu tidak bisa memungkiri kesedihan anaknya. Sudah, jangan menangis lagi, ayahmu kan sudah tidak ada. Sudah, ikhlaskan saja. Ibu tahu bagaimana perasaan kamu. Ya, tahu bagaimana kesedihan kamu. Kamu juga merasakan bagaimana kasih sayang orang tuamu kepada kamu. Ayahmu yang selalu memanjakan kamu, apapun itu pasti dituruti. Tapi bagaimanapun juga ayahmu itu sudah mendahului kita semua. Ayah sudah berpesan kepada ibu untuk menjaga kamu, untuk bisa membimbing kamu, biar kamu itu bisa menjadi anak yang berbakti. Setelah menikah, ajak suami kamu untuk selalu mendoakan ayahmu yang sudah meninggal ya. Dina ini ditenangkan sama ibunya yang sedang menangis terseduh-seduh. Beberapa saat kemudian suaminya Dina yang sudah sah secara agama dan secara hukum itu sudah jelas datang menghampiri mereka berdua. Bu, kenapa dengan Dina Bu? Istri kamu tadi itu melihat almarhum ayahnya datang di acara ijab kabul. Kamu sebagai suami yang sudah sah, sudah jadi anak ibu juga. Ibu tidak meminta yang apa-apa, tapi ibu minta kamu selalu mendoakan orang tuamu
dan juga orang tuanya Dina. Kirimkan Al-Fatihah setiap habis selesai sholat fardu. Iya bu, saya akan ingat pesan ibu. Malam harinya ada yang namanya acara temu besan dan juga foto bareng keluarga. Kejadian mistis itu terulang kembali saat mereka sungkeman dilaksanakan untuk mempelai laki-laki dan juga untuk mempelai perempuan, yaitu Dina dan suaminya. Saat sungkem dengan ibunya, saat sungkem dengan Pak D-nya yang sebagai wali, tiba-tiba Dina terlonjak kaget. Dia berdiri langsung memeluk tubuh Pak D-nya karena yang dilihat Dina saat itu bukanlah Pak D-nya tapi ayah kandungnya sendiri yang selama ini sudah sangat dirindukan oleh Dina ini. Pak D-nya yang dipeluk erat sampai Pak D-nya yang saat itu mengelus-ngelus rambut dan juga menepuk pundaknya Dina sempat sangat heran. Kamu kenapa, Din? Pak D-nya pun saat itu mendoakan agar pernikahan mereka menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dina yang mendengar ucapan itu pun sama persis seperti suara ayahnya membuat Dina menangis sesenggukan dengan pelukan yang sangat erat. Ayah, Dina kangen ya. Ibunya yang melihat Dina pun sangat bingung. Nah, ini Pak D bukan ayahmu. Ucapan ibunya tidak dihiraukan sama sekali oleh Dina. Yang dilihat dan juga dirasakan Dina waktu itu adalah sosok almarhum ayahnya. Hampir 10 menit Dina menangis di pelukan Pak D-nya. Setelah melepas pelukannya itu, Dina kembali duduk di pelaminan, melanjutkan acara resepsi dengan mata yang sembab dihiasi dengan senyuman kesedihan yang luar biasa. Karena Dina sudah bertahun-tahun ditinggalkan oleh ayahnya, saat acara itu sudah selesai, Dina kemudian kembali ke kamar bersama suaminya. Kamu tidak bisa melupakan ayahmu ya? Suaminya ini mencoba menasehati Dina. Bagaimanapun juga ayahmu sudah tidak ada. Jika kamu selalu menangisi ayahmu, apa enggak kasihan? Kamu menangis seperti ini, ayahmu juga ikut bersedih. Sudah, jangan menangis, hapus air matanya ya. Setelah itu ibu dan juga sesepuh desa itu masuk ke dalam kamar. Kamu kenapa lagi? Tanya sesepuh itu. Tadi pagi itu seperti ayah, suaranya sangat mirip dari sentuhan tangannya, kehangatannya, dan benar-benar pelukannya itu rasanya seperti ayah. Kamu berbanyak doa ya, semoga almarhum ayahmu bisa tenang di alam sana, dan semoga bahagia melihat kamu yang sudah menikah. Setiap selesai sholat, kirimkan Al-Fatihah untuknya, jangan pernah terlewatkan. Sudah, jangan sedih lagi, ini acara pernikahanmu, kok kamu itu menjadi sedih seperti itu? Setelah dinasihati oleh sesepuh itu dan oleh suaminya sendiri, Dina mulai tenang dan bergegas ganti baju untuk melanjutkan acara selanjutnya, yaitu menemui para tamu undangan yang ikut hadir meramaikan atau memeriahkan acara pernikahan itu. Sampai hampir jam 12 malam akhirnya Dina bisa beristirahat. Dina yang sudah lelah akhirnya tertidur. Dalam tidurnya ini Dina memimpikan sosok ayahnya yang datang dengan senyuman. Sosok kakek neneknya pun hadir di dalam mimpinya, dengan yang berpakaian seperti biasa dengan baju batiknya, dengan sarung yang biasa dipakai oleh orang tuanya. Seperti nyata sosok ketiganya hadir dengan senyum kebahagiaan. Di keesokan harinya perasaan yang campur aduk membuat Dina memutuskan untuk mengajak suaminya ziarah ke makam ayah kandungnya. Mas, ayo kita ziarah ke makam ayah. Pemakaman yang jika ditempuh hanya 15 menit. Sebelum sampai di pemakaman, Dina dengan suaminya singgah terlebih dahulu ke pasar untuk membeli kembang. Setelah itu baru ke makam ayahnya. Sesampainya di sana, kembang kuburan ditaburkan lalu membacakan doa untuk almarhum ayahnya. Dengan sesenggukan Dina mengeluarkan segala unek-uneknya. Ayah, makasih ayah. Terima kasih sudah mau membesarkan Dina, sudah merawat Dina, sudah memanjakan Dina. Terima kasih banyak ya. Maafkan Dina ya ya. Dina belum bisa menjadi anak yang berbakti kepada ayah, belum bisa membuat ayah bahagia. Maafkan Dina ya. Yang tenang ya di sana. Di sini Dina sudah menemukan seorang laki-laki yang menyayangi Dina, juga menyayangi ibu juga ya. Dia sosok laki-laki yang baik seperti ayah. Doakan Dina, semoga saja Dina bisa menjadi istri yang baik, dan semoga keluarga Dina kelak menjadi keluarga yang harmonis, yang saling melengkapi satu sama lain ya ya.
Ayah, Dina sangat merindukan pelukan ayah. Terima kasih kemarin sudah hadir di acara pernikahan Dina. Walaupun itu hanya sosok jin yang menyerupai ayah, tapi Dina sangat berbahagia sekali, ujar Dina dengan derayan air mata. Sementara suaminya mengelus pundak Dina agar merasakan tenang. Ayah, ini aku suaminya Dina. Insya Allah, saya akan menjaga Dina, menjaga ibu dengan sekuat hati ya. Saya janji akan menyayangi Dina sampai maut memisahkan dan doakan ya. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah dan warohmah. Sekarang ayah tidak usah khawatir lagi dengan Dina. Dina sudah ada yang menjaganya sekarang. Bau wewangian seketika menyerbak di indera penciuman mereka berdua. Angin yang berhembus kencang. Tiba-tiba sosok almarhum ayahnya Dina ini berada di hadapannya, keduanya dengan senyuman bahagia. Dina yang melihat itu sangat nyata. Ayah kandungnya berada tepat di hadapannya. Bahkan suaminya Dina pun dapat melihatnya. Semoga kalian bisa berbahagia terus ya nak. Dan untuk suaminya Dina, tolong jaga anak saya baik-baik. Sayangi Dina, jangan pernah berperilaku kasar dengannya. Sekarang ayah bisa tenang di alam sana. Senang bahagia sekali rasanya melihat ayahnya yang merestui pernikahan ini. Dina yang dipeluk oleh suaminya agar tangisannya reda. Ayo kita pulang. Ayah sudah bahagia melihat kamu sudah menikah, dan sekarang kamu harus bahagia juga. Jangan sampai ada air mata yang keluar kecuali air mata kebahagiaan. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk kembali ke rumah. Keduanya sudah lega, sudah ditatangi oleh sosok ayahnya, yaitu sosok ayahnya Dina tentunya, dengan senyuman yang merekah di wajahnya. Dina pun sempat bercerita dengan ibunya. Ibunya yang mendengarkan itu pun ikut bahagia. Dia tidak menyangka sosok suaminya yang sudah meninggal 6 tahun lalu menampakkan dirinya lagi dengan senyuman kebahagiaan melihat anak satu-satunya yaitu Dina sudah melangsungkan pernikahan dengan laki-laki yang dipilihnya. Dan cerita pun akhirnya berakhir dan selesai sampai di sini ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak salah kata ataupun narasi saya yang mungkin kurang jelas dalam membacakan narasi video kali ini. Jangan lupa untuk kalian like, komen, dan share video kali ini sebanyak-banyaknya agar kalian membantu ataupun mensupport channel ini menjadi channel yang jauh lebih baik lagi. Dan jangan lupa pula untuk kalian klik tombol subscribe serta nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian, sampai berjumpa di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.